Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 41 yang diberi judul Mimpiku dalam Mampumu dan Impiku karena Ampumu. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulik bacaan ini dan judul yang puitis ini, para sahabat, kita ditolong oleh narasumber kita, Pendeta Yohanes ABS. Salam jumpa Pak Pendeta. Salam jumpa Bu Pendeta. Pak Pendeta Yohanes ABS yang nama bekennya sering disapa Pak ABS. Betul, iya. Dari GKI Bintaro Utama. Baiklah, kita mulai saja ya. Baik. Dan kita berdoa, silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dalami, itu boleh kami hayati dan kami mengerti, serta berbuah manis dalam kehidupan kami. Kami pun belajar akan kebenaran firman Tuhan dan apa yang menjadi kehendak serta kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah sahabat, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 41. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan kau tinggi ke atas dan menggantung kau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga
ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya.
Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ya, cukup panjang ya. Ya, betul. Pendeta dan para sahabat. Ini ada soal mimpi. Betul. 3 mimpi rasanya ya. Ya. Tiga mimpi. Dan kira-kira apa yang mau disampaikan oleh penulis lewat 3 mimpi ini yang kita baca cukup panjang. Panjang itu ya. Oke, baik. Sebenarnya untuk persoalan ataupun juga cerita narasi tentang mimpi yang Yusuf tafsirkan ataupun juga dia dapatkan, itu tidak hanya di dalam cerita ini. Tapi di pasal 37 pun juga Yusuf mendapatkan mimpi tentang nasib keluarganya ke depannya. Gitu ya. Nah, dalam konteks Timur Dekat kuno, mimpi itu memang dijadikan atau bisa menjadi sebuah medium untuk menyatakan apa yang ilahi ingin nyatakan dalam kehidupan insani. Begitu ya. Itu dalam konteks Timur Dekat kuno. Dan dalam Alkitab pun juga kita sering temukan bahwa para tokoh-tokoh Alkitab mendapatkan wahyu, mendapatkan penglihatan di dalam mimpi. Ya. Jadi memang ini bisa digambarkan atau bisa dilihat bahwa mimpi itu menjadi sebuah sarana dari Allah atau dari Sang Ilahi itu untuk menyatakan maksudnya, menyatakan karyanya, bahkan menyatakan nubuatnya. Nah, kalau dalam bacaan kita, kata mimpi itu dari kata kalam atau halam, gitu ya. Itu memang sebuah mimpi yang bersifat, salah satunya adalah bersifat profetik. Bersifat profetik. Nubuatan. Ya. Jadi memang di dalam konteks bacaan kita, khususnya di pasal 37, pasal 40 dan 41, itu adalah sebuah mimpi yang sifatnya simbolik yang memang harus ditafsirkan. Dan ini yang menjadi sebuah pesan tersembunyi dari Allah melalui siapa yang dipakainya dalam hal ini adalah Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Gitu. Jadi memang mimpi itu pada konteks pada saat itu ya memang betul. Dipercaya, diyakini sebagai betul. Sarana media untuk bisa sampai pada mengerti apa yang Tuhan gitu ingin nyatakan kepada orang-orang di sekitarnya. Betul. Gitu. Baiklah sahabat, kita akan lanjut di segmen kedua untuk masuk pada mimpi-mimpi itu ya. Pada mimpi-mimpi ini kita sama-sama menyingkapkan mimpi-mimpi ini di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 41 yang diberi judul Mimpiku dalam Mampumu dan Impiku karena Ampumu, bersama dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ya. Yang pertama ini tentang mimpi juru roti dan juru minum Firaun. Ini sebenarnya apa yang mau disampaikan? Apa menariknya mimpi mereka berdua ini, juru minuman dan kenapa sampai masuk dalam juru roti begitu? Kisahnya ini. Dalam kisah ini. Oke, baik. Iya, Yusuf saat menafsirkan mimpi itu atau dalam konteks ini berada dalam penjara. Itu terjadi plot twist dalam prosesnya dia yang tadinya sudah jadi orang kepercayaan langsung menjadi tahanan. Nah, ternyata juga juru minum dan juru roti ini juga mengalami hal yang sama. Dia yang tadinya orang kepercayaannya Firaun berada dalam plot twist hidupnya juga, yaitu menjadi tertahan. Jadi memang sepertinya kalau kita bisa melihat konteks kenapa mimpi pada masa kini bisa terjadi, yaitu kan sebuah peristiwa atau kelelahan diri yang kemudian terpantulkan, terendap dan terpantulkan dalam alam bawah sadar kita yang muncul pada saat kita tidur. Gitu ya. Kalau kita lihat, dia baru aja pesta, baru aja menyajikan itu, lalu amarahnya Firaun muncul. Memang ini agak-agak gimana begitu ya. Jadi Firaun ini kan orang penting. Jadi segala makan dan minumnya itu harus ada dalam kualitas yang terjaga. Dan posisi sebagai penyaji dan kepala juru minum dan juru roti ini itu sangat krusial. Karena bisa jadi ada potensi-potensi yang mengancam dan menjadi resiko bagi si Firaun. Maka dari itu ketika dia marah, dua orang ini menjadi yang tertuduh. Gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kondisi si juru minum dan juru roti ini dalam tekanan yang begitu luar biasa. Karena kalau itu udah terbukti mengancam si Firaun, ya hukuman mati ujung-ujungnya, nggak bisa banding dan segala macam, nggak bisa ada remisi juga, gitu ya. Nah, jadi disinilah sebenarnya konteks mimpi itu menjadi penting. Ada apa? Karena situasi yang dialami oleh juru minum dan juga juru roti itu menjadi situasi real yang mereka hadapi, dan mereka justru terganggu dengan kebiasaan yang muncul dalam mimpi itu. Contoh, si juru minum itu di mimpinya muncul ketika dia biasa menyiapkan, kalau dia menyiapkan minuman buat si Firaun. Dari anggur, dia peras, dia sajikan. Itu kan hal yang biasa dilakukan. Tapi kemudian yang membingungkan adalah kenapa buah-buahnya itu menjadi bagus dan segala macam. Padahal dia baru saja mendapatkan tekanan dari Firaun, bahkan tuduhan bahwa ini jangan-jangan menjadi ancaman. Yang kedua, juru roti juga sama. Mimpinya itu ketika dia biasa menyajikan penganan roti itu buat Firaun. Tapi sama. Ya. Yang membuat dia heran adalah ketika dia menyajikan, ada burung-burung yang mematuk-matuk. Nah, inilah yang kemudian menjadi kegelisahan dari si juru minum dan juru roti. Yang kala itu konteksnya dia dari orang yang dipercaya menjadi tahanan, dan dalam kondisi tekanan dia mendapatkan mimpi yang itu adalah kebiasaannya sehari-hari, gitu ya. Betul. Dan disitulah
kegelisahan itu ditangkap oleh Yusuf, dan Yusuf melihat ada apa. Karena pada saat itu Yusuf pun menjadi, walaupun dia di penjara ya, menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Jangan salah, ketika dia dipenjarakan gara-gara menolak godaannya si istri Potifar, kepala penjaranya tuh sayang sama dia, mempercayakan seluruh tawanannya kepada Yusuf. Menjadi kepercayaan lagi, sekalipun dalam tahanan, tapi tetap menjadi percaya. Jadi ketika dia mengamati dua orang rekan, dua orang sesama tahanan itu, dia mengatakan, kenapa kamu kok jadi begini, gitu ya? Ya mungkin karena dia dipercayakan sebagai oleh kepala penjara itu. Nah, disinilah kemudian mimpi yang yang nggak dimengerti. Sebenarnya bisa karena di konteks kerajaan Mesir itu ada para cenayang-cenayang, ahli-ahli tafsir, tapi kan mereka statusnya tahanan. Betul. Nggak boleh. Masa suruh datang tuh, ayo tafsirkan. Iya. Betul. Punya privilege Betul. apa? Jadi ini ibaratnya kayak sesama tahanan saling ngobrol, saling curhat, gitu ya. Jadi berawal dari situ. Iya. Nah, tetapi menariknya adalah ketika yang disampaikan itu adalah soal kegelisahan karena mimpinya, Yusuf mengatakan, loh, bukankah yang menerangkan itu adalah Allah. Nah, disinilah yang kemudian menjadi menarik bahwa Yusuf menempatkan Allah sebagai yang aktor utama dalam konteks permimpian juru minum dan juru roti ini. Gitu ya. Dan yang menariknya, karena Allah lah Yusuf diberikan kemampuan untuk menafsir itu. Begitu. Jadi disinilah plot twistnya Yusuf yang kemudian walaupun dia di penjara dan kemudian tetap disayangi oleh kepala penjara, dia juga membantu para juru minuman dan juru roti itu, dan di situ Allah bekerja di dalam diri Yusuf, gitu. Jadi yang menariknya justru di ayat 8 itu ya. Betul. Tadi ya. Yusuf menempatkan Allah sebagai aktor utama, sebagai pelaku utama, gitu. Jadi ketika mereka berdua mukanya lagi muram, bingung itu mimpi apa ya, karena memang simbolik begitu. Simbolik, ya. Lalu kemudian Yusuf mengatakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Baru kemudian mereka diminta untuk ceritakan. Jadi ini juga ada sebagai sarana kesaksian sepertinya ya, buat para tahanan bahwa yang akan Yusuf sampaikan itu diyakini itu datangnya dari Tuhan. Betul. Baiklah. Lalu kemudian kita melihat mimpi, tadi kan mimpi tawanan, tahanan. Ya. Para penafsir mimpi di kerajaan nggak mungkin lah ya membantu tawanan untuk menafsir mimpi. Dan pasti nggak akan boleh. Nggak akan boleh. Nih sekarang yang mimpi ini penguasanya naik tingkat. Gelisah juga rasanya dengan mimpi yang dia alami begitu. Ini bagaimana ini kisahnya? Oke. Tentang apa? Oke, baik. Jadi Firaun dia raja tapi juga manusia tentunya ya. Nah, tetapi menariknya adalah dalam konteks masyarakat Mesir kala itu, Firaun itu tidak hanya dipandang sebagai seorang manusia yang memimpin sebagai raja. Betul. Tetapi orang-orang Mesir justru memandangnya dengan cara berbeda, yaitu bahwa Firaun punya hubungan yang sangat istimewa dengan dewa-dewi lainnya. Sehingga mereka percaya kalau Firaun itu dewa yang hidup. Wah, the living God. Ya. Nah, bahkan ada yang tafsiran yang mengatakan Firaun ini adalah inkarnasi dari salah satu dewa, dan dia sosok yang oleh karena dia bangsa Mesir, tanah Mesir itu bisa bersatu, bisa aman. Jadi kita bisa melihat bahwa dia manusia setengah dewa dan manusia yang didewakan oleh masyarakat kala itu. Jadi ketika ada sesuatu dengan Firaun, itu pasti akan sangat berpengaruh dengan Mesir dan masyarakatnya. Ternyata Firaun yang berpengaruh itu mendapatkan mimpi yang membuat dia gelisah. Artinya ketika tadi ya, mimpi itu dalam konteks masyarakat kala itu juga sebagai sarana penyampaian dari yang ilahi, dari yang beyond itu kepada insani, maka ketika Firaun mendapatkan mimpi yang tak bisa diartikan, itu berarti ada sesuatu yang akan disampaikan, tetapi persoalannya dia tidak mengerti apa arti mimpinya.
Begitu. Nah, ini bisa menjadi potensi retak bahkan rapuhnya Mesir oleh karena sang pemimpin yang dipercaya sebagai dewa itu mengalami kegelisahan oleh karena mimpi yang menjadi medium pesan dari para dewa itu tidak bisa ditafsirkan dan dimengerti. Karena ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa pada saat itu. Betul sekali. Jadi ini agak beda. Kalau yang satu terkait dengan jabatannya dia, kalau ini terkait dengan halayak banyak. Begitu. Itu konteks mimpinya Firaun, gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat, ya memang agak kita sendiri kalau baca agak membingungkan. Kalau kita mendapatkan mimpi itu juga bingung ya. Betul. 7 ekor sapi gemuk, lalu kemudian segala itu mimpi-mimpi yang simbolik ya. Iya, betul. Dan ini menarik. Pasti di sekeliling Firaun kan ada banyak pegawai-pegawai begitu, termasuk juga yang dipercaya untuk bisa menafsir mimpi. Dan tampaknya tidak ada juga yang sanggup untuk bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan Firaun itu udah kebayang gelisahnya seperti apa begitu. Nah, lalu kemudian ya ini lagi menarik kok bisa Yusuf lagi begitu. Kan gak pernah kenal gitu kan siapa itu Yusuf. Lalu kemudian menarik Yusuf lagi yang akhirnya dipertemukan dan menolong untuk coba menafsir mimpi. Ini bagaimana Pak Pendeta melihat? Jadi memang dalam beberapa tradisi, khususnya juga tradisi Midras, itu ada para penafsir mimpinya Firaun. Itu mengatakan 7 itu adalah 7 anak-anakmu dan segala macam yang akan mengalami kecelakaan dan segala macam. Tapi itu tidak memuaskan jawabannya Firaun. Ya, jadi ada tafsiran atau bahkan dokumen-dokumen dari sisi Yudaisme yang saya baca itu dia mengatakan seperti itu. Jadi bukan berarti sama sekali mereka tidak tahu ya? Bukan sama sekali tidak tahu. Mereka semacam memberikan usulan-usulan. Betul. Tapi itu tidak memuaskan hatinya Firaun, artinya tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia damai dan masuk akal di dalam pikirannya. Karena digambarkan bahwa yang buruk memakan yang baik. Kan gitu ya. 7 lembu buruk memakan 7 lembu baik. 7 bulir bernas dimakan oleh 7 yang kering kerontang dan segala macam. Walaupun dimakan tetap dalam keadaan kering kerontang. Iya. Kan kalau misalnya harus yang jelek makan yang bagus jadi bagus misalnya begitu kan ya. Ini enggak. Nah, maka itu yang membuat Firaun, kalau kaitannya dalam konteks lingkaran terdekatnya dia itu nggak mungkin. Itu dalam tradisi Midras yang saya baca ada tafsiran ataupun juga catatan seperti itu. Nah, menariknya adalah justru di sini. Si juru minum yang waktu di penjara udah dikasih pesan sama si Yusuf, pokoknya nanti kalau udah berhasil bener, tolong dong inget saya. Gitu ya. Iya. Ternyata itu semua pengkhianat atau tipuan gitu ya. 2 tahun dari peristiwa juru minum itulah baru peristiwa ini terjadi dan nama Yusuf dilemparkan kembali oleh si juru minum. Kira-kira apa yang dalam benak ya tiba-tiba dia teringat begitu oleh Yusuf? Ya mungkin Firaun persoalannya mungkin. Betul, itu pertama. Yang kedua adalah kalau dia sampai tidak puas, maka ancamannya juga kepada para pegawainya lagi. Lagi-lagi kan itu. Iya, marahnya apa tiba-tiba semua kena. Raja yang berpotensi mendapatkan resiko ancaman, maka siapa yang harus bisa bertanggung jawab adalah setiap pegawainya, setiap orang kepercayaannya. That's it, begitu. Ya kan? Ya sama aja yang waktu juru minum dan juru roti tiba-tiba disuruh penjara, kalau bukan karena si Firaun yang nggak puas, ya kan? Nah itulah yang kemudian membuat Yusuf kembali tampil nih sebagai sosok yang dipercaya dapat menafsirkan mimpi si Firaun itu. Dan mimpi tafsiran Yusuf terhadap mimpi Firaun itu rasanya yang mengundang perhatian begitu ya dari Firaun. Dari sekian banyak usulan tafsiran, usulan tafsiran mimpi, justru datang dari seorang tawanan. Betul. Dan seorang asing. Betul. Orang Ibrani orang Mesir. Dan di hadapan penguasa Mesir. Betul. Dan statusnya sebagai tawanan. Ini menarik ketika justru Firaun merasa
menarik begitu, dan akhirnya yakin sepertinya ini yang lebih meyakinkan dan bisa membuat Firaun bisa merasa tersingkapkan mimpi yang penuh simbol-simbol itu. Kita akan ulas di sesi selanjutnya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel refrein Bedah sebuah Lagu YKB hymn GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 41 yang diberi judul Mimpiku dalam mimpimu dan impiku karena ampumu. Kita tiba di segmen ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber kita, Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya. Ya. Tadi di akhir segmen kedua, saya menyampaikan bahwa ini menarik dari sekian usulan tafsir atas mimpi yang dialami oleh Firaun, dan mereka semua punya posisi, justru Firaun teryakinkan begitu ya dengan tafsiran mimpi yang berangkat dari orang asing, ya orang Ibrani, dan statusnya sebagai tawanan begitu. Ini apa yang kira-kira dalam diri Yusuf ini kan artinya kan dua orang yang sedang berhadapan ini kan ya dari segi status itu jauh. Begitu ya. Betul. Tapi ternyata Firaun justru malah menaruh yakin begitu terhadap usulan tafsir Yusuf yang orang asing bahkan statusnya sebagai tawanan. Oke. Justru disinilah Yusuf mengingatkan kembali bahwa yang menafsirkan bukan dia. Ya, di Kejadian pasal 41 ayat 32 Ya. dikatakan hal itu ditetapkan oleh Allah dan akan segera diwujudkannya, gitu ya. Jadi lagi-lagi Yusuf menempatkan Allah sebagai sumber penafsir, penerang, penyingkap dari apa yang dialami oleh Firaun. Walaupun kita sadar bahwa orang Ibrani dan orang Mesir cara bertuhannya berbeda. Ya. Begitu ya, cara mengilah dan mengalahnya berbeda. Tapi justru disinilah Yusuf mau mengatakan kepada Firaun, aku walaupun asing, aku walaupun statusnya berbeda, aku punya Allah yang justru akan memampukan, akan menyingkapkan, dan akan menjadi penyangga dari seluruh hal yang tidak bisa tersingkapkan itu. Jadi itulah yang kemudian membuat Firaun bukan hanya sekedar pengen tahu tafsirannya, tetapi dia menaruh perhatian pada kenapa dia menempatkan seperti itu. Sementara para ahli tafsir itu pasti menempatkan cara berpikir mereka, karena mereka kan orang-orang bijaksana ya, orang hikmat. Tapi Yusuf enggak, dia menempatkan justru Allahnya dulu, bukan dirinya. Ya, kalau tadi kita baca. Jadi strukturnya tuh sama seperti yang terjadi pada juru minum dan juru roti. Bukankah Allah yang akan menerangkannya? Di sini posisi Yusuf ingin menjelaskan bahwa aku media, tapi sumber semuanya itu Allah. Jadi Allah lah yang memampukan
Yusuf untuk membaca mimpi-mimpi itu. Hmm. Ya, dan ini menjadi standpoint penting dari kisah Yusuf yang selalu bergulat dengan mimpi. Iya, itu dia. Iya, toh? Yusuf selalu bergulat dengan mimpi sejak masa mudanya ya. Iya, dan tetapi justru ini juga masuk logikanya Firaun, karena mimpi itu menjadi pesan dari ilahi. Sehingga walaupun Allahnya berbeda, dan si Yusuf menempatkan Allah sebagai yang utama, sebagai yang pertama yang memampukan dia untuk menafsirkan mimpi, Firaun tetap percaya karena oh iya benar, sama nih, walaupun kita berbeda, Anda Ibrani saya Mesir, tapi cara menghayati soal mimpi itu sama. Ada sang kuasa yang akan menerangkan itu, atau itu menjadi pesan dari sang kuasa. Itu ya. Jadi itu yang membuat dia yakin. Sampai pada akhirnya usulan itu berbeda dari yang lain karena ini bukan bicara soal pribadi Firaun, tapi bangsa Mesir. Ya. Kalau nanti rekan sobat ngulik Alkitab baca di beberapa websitenya Yudaistik atau Yudaisme, itu beberapa menyampaikan tentang para tafsiran dari para ahli mimpinya Firaun. Itu di lingkarannya Firaun. Sementara tafsirannya si Yusuf itu di luar, justru bangsa. Jadi bayangkan kegelisahan Firaun sebagai raja memang tergambarkan di situ kan? Iya. Itu yang membedakan dari tafsiran yang lain. Jadi tidak sedang berhadapan dengan hidup pribadinya Firaun, begitu ya, keluarganya, tapi bicara soal kehidupan bangsa, begitu ya. Masyarakat beda dengan juru minum dan juru roti tadi, begitu. Dan yang membedakan juga adalah kalau juru minum juru roti itu mimpinya terkait keseharian dia, aktivitas kesehariannya. Ya. Mimpinya Firaun tidak ada terkait dengan aktivitas kesehariannya. Betul. Tapi apa yang ada sebagai harta benda masyarakat dan negaranya. Betul. Jadi kalau itu berkaitan dengan harta benda dirinya, itu kayaknya nggak sebegitu. Kalau saya harus kehilangan harta, saya nggak terlalu masalah. Saya tetap raja kan, kira-kira begitu ya. Tapi ini berbeda. Yang dia rasakan justru kegetirannya tuh bukan masalah harta dia, tapi ini ada yang lebih besar dari itu. Dan Yusuf berhasil menyingkapkan itu oleh karena hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Ya. Dan ada lagi yang menarik menurut saya ya. Yusuf tidak hanya menjelaskan begitu mimpi yang memang simbolik dan asing betul ini kan, yang bukan keseharian aktivitas Firaun begitu, tapi juga sampai pada lalu setelah itu mau ngapain gitu. Itu dia. Strateginya apa begitu? Usulan-usulan, dan Yusuf tidak mengusulkan dirinya. Ya, betul. Menarik gitu ya. Jadi saya aja deh, nggak gitu. Nggak gitu ya. Tapi sampai pada usulan-usulan yang mesti Firaun lakukan ini keren banget loh. Betul. Nah, disinilah sebenarnya kemampuan Yusuf tidak hanya menafsirkan, tapi dia menyusun strategi. Strategi dengan membaca bahwa yang baik akan berlalu, oleh karena yang buruk akan datang. Kan gitu ya? Jadi yang baiknya ada, lalu dimakan oleh yang buruk. Nah, yang buruk ini akan menguasai terus. Karena meskipun udah dimakan, tetap buruk. Betul. Gitu. Disitulah strategi yang Yusuf sampaikan, ataupun juga penataan ya, kalau menurut saya bukan hanya strategi, tapi penataan yang Yusuf sampaikan itu menjadi penting. Karena bagaimana memanfaatkan yang baik untuk menghadapi yang buruk. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Begitu ya. Nah, kalau itu bukan karena kuasa Tuhan, siapa lagi? Dan sebenarnya Yusuf ini juga sudah terlatih untuk mengatur semuanya itu. Mulai dari mana? Rumah Potifar. Makanya dia selalu menjadi yang dipercaya. Begitu. Jadi dia memang walaupun dibuang sama saudara-saudaranya, tapi ternyata tempat pelatihannya memang bukan di daerahnya. Betul. Justru di rumah Potifar. Makanya Potifar membiarkan aja begitu. Yusuf mau ngapain, ikutin. Jadi memang Yusuf sudah terlatih dan punya gambaran bagaimana menata ketika menghadapi dan mengatur semuanya itu. Nah, ketika dia mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi mimpinya Firaun, dia menggunakan kemampuannya itu
untuk menata. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi sisi dari Tuhan menyingkapkan dengan Yusuf yang ikut serta-serta dia memakai kemampuannya yang juga dari Tuhan itu sendiri, itu menjadi kombinasi yang tepat. Sehingga mimpi itu bukan cuma sekadar hal yang menjadi pesan, tetapi justru melaluinya ada solusi yang Yusuf tawarkan. Itu sangat paket komplit. Gitu. Betul. Usulan-usulan, strategi-strategi sampai itu harus mengumpulkan segala bahan makanan dan sebagainya. Dan ini menarik, usul itu dipandang baik begitu. Masuk akal dan diterima oleh semuanya. Betul. Betul. Dipastikan semua pegawainya juga ada dong ahli-ahli strategi, macam-macam kan, strategi perang lah, kedaulatan pangan lah, gitu kan. Iya. Ya menteri-menteri. Iya, menteri-menteri di sekitarnya. Dan semua memandang itu baik begitu. Jadi mau dibilang bahwa kompetensi Yusuf itu bahkan di atas dari semuanya. Jadi dia tidak hanya berbudi baik, tapi bijaksana. Ya, dan dia cakap dalam berbicara, sehingga itu menjadi sesuatu yang menurut Firaun, saya nggak punya yang seperti ini. Dia tahu persis bagaimana berhadapan dengan penguasa dan bagaimana cara bicara ya. Cara berdiplomasi. Dan menariknya ada sebuah statement dari Firaun di Kejadian 41 ayat 39. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Artinya dia benar-benar ingat kembali. Yusuf ngomong pertama tuh soal Allah, gitu ya. Padahal Firaun sendiri nggak tahu Allah Yusuf tuh ya Allah yang mana. Gitu. Betul. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik di sini. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi tidak hanya pandai pengetahuan, melainkan juga bijaksana. Dia kembali mengunci begitu ya. Itu semua dia dapatkan, dia terima dari Allah. Baiklah Pak Pendeta, ini kan judulnya begitu puitis ya. Betul ya. Kita mimpiku dalam mampumu dan impiku karena ampumu begitu. Ini pesan apa yang bisa kita serap begitu, dan Sobat Ngulik juga boleh serap dan boleh menginspirasi dalam hidup. Oke, baik. Dari kisah ini sebenarnya kita mau cek dengan konteks kita zaman sekarang. Mimpi dalam konteks sekarang itu banyak pendekatan ilmiahnya, cara mendekatinya. Bahkan ada alat untuk mengatur mimpi dan segala macam. Ya. Nah, tetapi dalam KBBI sendiri mimpi itu adalah sebuah hayalan. Sebuah hal yang digambarkan secara abstrak, maksudnya menjadi abstraksi dalam pikiran kita, menjadi sebuah hayalan, bisa berupa fantasi dan segala macam. Sementara dalam konteks kala itu, mimpi itu menjadi sarana penyampaian. Gitu ya. Walaupun kalau kita habis bermimpi, kita juga gelisah. Kok saya tiba-tiba mimpi ketabrak? Kok saya tiba-tiba mimpi orang tua saya meninggal? Dan segala macam. Betul. Pasti tentu ada pesan tersirat di situ, dan kita bisa melihat bagaimana kondisi kita. Cuman yang mau digambarkan di dalam bacaan kita adalah selalu ada sosok Allah, pribadi Allah yang memampukan kita untuk bisa bangkit dari mimpi-mimpi yang tak tersingkapkan itu, bahkan dari hayalan-hayalan kita. Mimpi itu gratis, betul nggak? Iya. Saya mau mimpi jadi apa, bebas. Tapi kadang-kala mimpinya ketinggian, kita lupa menjejak. Dengan menempatkan Allah, bahwa mimpi kita dalam kemampuan yang dari Allah, itu menolong kita untuk, ayo, mimpimu ada, tapi bangunlah, sadarlah. Jadikan hayalan itu sebagai sebuah impianmu. Makanya mimpi dan impi itu sesuatu yang berbeda. Kalau mimpi itu adalah yang sifatnya hayalan, yang sifatnya angan-angan, ya, bukan hanya hayalan ya, ntar disangka dongeng, tapi angan-angan. Impian adalah sesuatu yang sangat diharapkan, sesuatu yang sangat diinginkan, yang diidam-idamkan. Nah, keduanya memang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi. Kita punya bermimpi menjadi orang sukses, impiannya ya menjadi orang sukses sama. Tapi impian ini selalu mendorong kita untuk, ayo, melakukan apa? Apa yang kamu punya? Apa modalnya? Nah, disitulah kejar ke arah sana. Kejar ke arah sana. Itulah yang menjadi, yang saya katakan tadi dalam judul itu, impi karena ampumu. Jadi selain tadi Tuhan memampukan kita untuk kembali sadar, selain cuma bermimpi yang gratis itu, tapi
menjadikan mimpi itu sebagai sebuah impian yang kita kejar dengan segala modal yang kita punya. Modal yang datangnya dari Tuhan sebagai penyokong penyangga hidup kita. Mau jadi caleg misalnya. Oh enggak ya. Mau jadi pemimpin misalnya. Apa yang modal kita punya? Apakah cuman sekedar masa? Gitu ya. Apakah cuman sekedar namanya sering muncul di media sosial atau seperti apa? Jadi impian itu harus dilihat dalam kerangka bagaimana Tuhan mengampu hidup kita. Ya, cara Tuhan mengampu itu macam-macam. Dia memberikan kemampuan, iya. Dia menghadirkan orang-orang yang tepat, iya. Dia memberikan dan membuka akses juga, iya. Coba kita perhatikan Yusuf yang tiba-tiba dapat akses ke Firaun. Iya. Kalau bukan karena Tuhan yang mengampu hidupnya Yusuf, ya, rasanya juga tidak terbayang. tidak akan mungkin. Dia mentok sebagai mantan orang kepercayaan pengawal istana, dan bahkan disebutkan tadi, dan gak akan mungkin lepas dari tawanan, bahkan menjadi mangku bumi dari tanah Mesir. Jadi itulah, kita boleh bermimpi, tapi ingat, selalu ada Tuhan yang memampukan kita untuk menjejakkan mimpi kita itu, dan itulah yang menjadi impian kita. Jadi dengan Yusuf selalu kembali pada Allah, dia sedang melakukan apa? Upaya menjejak. Upaya menjejak. Upaya menjejak dan membuka diri bahwa aku punya tujuan, aku punya sesuatu, tetapi itu semua datangnya dari sang pengampu hidupnya Yusuf, yaitu Allah. Yusuf tahu ya bahwa dia punya kemampuan untuk menafsir mimpi. Dari mudanya dia sudah mendapati. Di pasal 37 itu, di pasal 37 itu sebenarnya jadi kunci untuk kita membaca mimpi-mimpinya yang dibaca oleh Yusuf. Gitu. Karena semuanya itu kejadian. Ya, makanya kitab kejadiannya. Tapi memang terjadi. Jadi kalau kita bermimpi itu tidak masalah. Tapi jejakkanlah mimpi itu menjadi sebuah impian dengan terus menempatkan Allah sebagai pengampu hidup kita, penyangga dan penyokong hidup kita. Sehingga itulah yang membuat kita terus berusaha, terus mengejar itu, mewujudkannya menjadi kenyataan. Dan saya rasa menjadi mangku bumi Mesir bukan impiannya Yusuf. Betul nggak? Rasanya tidak terbayang Tidak dia punya terbayang. impian, cita-cita bakal menjadi penguasa Mesir. Tapi karena yang Tuhan, penting bisa bebas pulang betul. saja. Tapi karena Tuhan yang mengampu hidupnya, yang bukan impian pun bisa terwujud. Ya, jadi pesan Menarik ini menjadi kuat sekali buat kita yang kalau memang Tuhan sudah mengampu hidup kita dan Dia tahu bagaimana masa depan, apa yang dipersiapkan Tuhan untuk kita, maka tadi kalau kita bermimpi dan kita punya impian pasti akan terwujud tepat pada waktunya seturut dengan cara Tuhan mengampu hidup kita. Jadi yang paling utama adalah kita kembalikan pada Allah sang pengampu. Betul. Jadi itu ada di dalam Allah dan terjadi karena Allah. Ya, apapun jenis mimpi dan impian yang kita pikirkan atau rencanakan. Sebenarnya pesannya di situ sih. Baiklah Pak Pendeta, ini menarik ya. Sobat Ngulik, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat semua dimanapun berada, Sobat Ngulik Alkitab boleh membagikannya kepada siapapun juga. Dan biarlah dalam hidup kita, apapun mungkin kita punya harapan, impian, ya hendaklah kita kembali kepada Allah. Allah lah sang pengampu, Allah lah sang penyokong. Percaya pada Ia yang akan memampukan dan akan menata, gitu ya. Apa yang Dia kehendaki, baik di dalam diri kita maupun melalui diri kita. Ya. Kita akan tutup dalam doa, dan sahabat boleh, saya mengajak sahabat boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan dari YKB GKI TV terkini. Silakan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Baik. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dalami bersama. Kami percaya Engkaulah pengampu hidup kami, yang di dalam dan karena-Mu Tuhan menyangga, menyokong, menopang kami, melewati segala dinamika hidup yang kami jalani. Termasuk ketika kami mengusahakan dan mengejar impian kami. Menjejakkan mimpi kami dalam kondisi, dalam situasi yang real nyata yang bisa kami lakukan. Kami percaya semua itu oleh karena Tuhan yang menjadi panduan, pengampu, dan penyokong hidup kami. Ajar kami untuk seperti Yusuf yang selalu menempatkan Tuhan dalam menyingkapkan hal-hal tersembunyi yang mungkin juga kami sedang alami ke depannya. Dan kami percaya
Tuhan yang akan menata seluruh kehidupan kami, dan kami dilibatkan oleh Tuhan untuk hidup dalam karya Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.